Hah? Kau mana? Bab 95 Iblis datang ke pintu. Ketika Song Yan perlahan meninggalkan keluarga Song dengan mobilnya, Zhou Jian dan Song Qing sudah keluar dari mobil, memegang banyak hadiah di tangan mereka dan berjalan masuk dengan senyuman di wajah mereka. "Kakek, ayah, ibu, kami di sini." Tepat setelah memasuki pintu, suara Song Qing berteriak dengan manis, "Kakek, Zhou Jian dan saya pergi ke pasar barang antik beberapa kali dalam 2 hari terakhir, dan akhirnya menemukan kakek vas favorit." Zhou Jian tidak sabar untuk membukanya dan menyerahkannya kepada Song Changqing. Song Changqing melihat informasi itu tanpa mengangkat kepalanya untuk menjawab. Zhou Jian berusaha sekuat tenaga untuk tetap tersenyum, memegang vas dengan kedua tangannya, membungkuk, dan berteriak, "Kakek." Song Changqing masih mengabaikannya. Zhou Jian merasa udara dipenuhi aura malu dan tidak bisa tidak melirik Zhou Qing. Melihat ini, Zhou Qing buru-buru berjalan ke sisi Su Yuexian, meraih tangan Su Yuexian, dan berkata sambil tersenyum, "Bu, Zhou Jian dan saya berlarian akhir-akhir ini, berharap dapat meringankan tekanan pada keluarga kami. Ibu tidak akan salahkan kami. Aku tidak datang menemuimu." Su Yuexian dengan lembut menarik tangannya dan menjawab dengan tenang, "Keluarga Zhou memiliki tujuan yang besar, jadi bagaimana saya bisa menyalahkan dia?" Pengumuman ayahku kepada publik bahwa dia akan menangguhkan proyek kerjasama dengan keluarga Song sebenarnya hanya tindakan sementara. Zhou Jian berkata dengan suara yang dalam, "Sebenarnya, setiap proyek masih berjalan normal. Ayahku hanya ingin mempertahankan inis kami. Hanya tentang kekuatan, ini juga tentang persiapan retret kita." Song Changqing mengangkat kepalanya, menatap Zhou Jian dengan acuh tak acuh, dan berkata, "Selama keluarga Zhou memberitahu keluarga Song untuk menghentikan proyek, keluarga Song tidak akan lagi bekerja sama. Anda memberitahu bos Zhou bahwa kedua bisnis itu akan baik-baik saja di masa depan." Zhou Jian terkejut. Faktanya, keluarga Zhou bergantung pada keluarga Song untuk banyak bisnis. Dalam keluarga Zhou, Zhou Jian memainkan peran penting karena hubungannya sebagai menantu keluarga Song. Jika keluarga Song sepenuhnya mengabaikan keluarga Zhou, bisnis keluarga Zhou pasti akan mengalami pukulan berat, dan statusnya dalam keluarga tidak lagi seperti dulu. Ketika dia memikirkan hal ini, Zhou Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. "Ayah, nomor telepon keluarga Ye." Song Xie yang baru saja menjawab panggilan dan langsung berkata, "Keluarga Ye mengatakan bahwa apa yang disebut kesalahan yang dilakukan oleh keluarga Song dalam proyek tersebut hanyalah salah perhitungan yang disebabkan oleh kelalaian mereka di tempat kerja. Sekarang mereka sudah menyelesaikannya. Keluarga Song tidak perlu membayar kompensasi 5 juta. Tubuh Zhou Jian tidak bisa menahan gemetar lagi. Permintaan maaf Huang Yuxian di surat kabar secara ajaib menghidupkan kembali keluarga Song. Atas desakan keluarganya, ia segera mendatangi keluarga Song dengan membawa hadiah, berharap keluarga Song bisa mengesampingkan dendam masa lalu mereka. Bagaimanapun, kedua keluarga itu memiliki hubungan mertua. Namun, sikap lelaki tua itu ternyata lebih dingin dari yang dia bayangkan. Zhou Jian juga sangat bingung dalam perjalanan ke sini. Tidak ada yang menyangka keluarga Song bisa selamat dari kesulitan ini. Namun kini,
Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri dan mendengar dengan telinga sendiri bahwa keluarga Song tidak hanya mengatasi kesulitan, tetapi juga tidak mengalami kerugian apapun. Bisa dibayangkan keluarga Song pasti akan memanfaatkan tren ini dan melakukan perkembangan terobosan yang dramatis. Tapi semua ini harus dilakukan dengan keluarga Zhou. Wajah Song Qing juga menjadi pucat, dan dia menatap Su Yuexian dengan mata memohon. Su Yuexian menggelengkan kepalanya. Dalam hal ini, dia juga tidak punya cara untuk memaafkan mertuanya yang telah memperburuk keadaan. Di luar aula, suara langkah kaki terdengar lagi. Song Changqing mendongak dan mencibir, "Sekarang, rumah kami hidup kembali." Song Changqing melambaikan tangannya, berbalik dan pergi. Lin Simping dan Song Yun lah yang masuk, diikuti oleh seorang lelaki tua yang membawa kotak obat. Ayah dan ibu, Song Yun tidak sabar untuk berteriak saat masih jauh. "Ini Dr. Zhang. Dia telah pensiun dari rumah sakit provinsi dan mengkhususkan diri dalam pengobatan trauma. Saya meminta Dr. Zhang untuk merawat luka Xiao Qiu," kata Lin Simping sambil tersenyum. "Haha, kali ini," Xia Bei berdiri sambil tersenyum, "ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan mengganggu reuni keluargamu." Lin Simping menoleh dan buru-buru berjalan, mengangguk dan membungkuk. Ternyata Tuan Xia juga ada di sini. Xia Bei berbalik dan berkata, "Paman keempat, ayo pergi." Xia Yanhuan dan Xia Bei keluar dari aula. Saat itulah Lin Simping dan yang lainnya bereaksi. Keluarga Xia, Xia Yanhuan, Lin Simping memiliki kesan samar di benaknya. Dia sepertinya pernah melihat wajah ini di majalah keuangan. Murid Zhou Jian tiba-tiba bergetar. Mungkinkah keluarga Xia ikut campur dalam masalah ini karena keluarga Huang mencabut perintah pelarangan dan meminta Huang Yuyan untuk menerbitkan permintaan maaf di surat kabar? "Ayah, apakah keluarga Xia membantu kita?" Song Yun bertanya tanpa sadar. Song Xieyang melirik beberapa orang dan kemudian berkata, "Kali ini keluarga Song dalam masalah. Satu-satunya yang dapat membantu keluarga Song adalah keluarga Xia." Beberapa orang tercengang. Pada saat yang sama, dia diam-diam terkejut bahwa kekuatan keluarga Xia benar-benar dapat campur tangan di kota Chan untuk menyelesaikan badai di keluarga Song. Keluarga Xia sebenarnya sangat menghargai keluarga Song. Mata Lin Simping penuh dengan kecemburuan dan penyesalan. Dia bisa merasakan dinginnya kata-kata Song Xieyang. Jika dia tetap tinggal di keluarga Song selama 2 hari terakhir, situasi yang dia hadapi sekarang pasti akan berbeda. "Mengapa kita tidak melihat kakak ketiga dan Chu Chen?" Song Yun bertanya. Song Xieyang duduk di sofa. Chu Chen mengambil anggur dan pergi ke rumah Huang untuk meminta maaf. Beberapa orang bahkan lebih terkejut lagi. Keluarga Xia dan keluarga Huang pasti sudah mencapai kesepakatan. Keluarga Huang berhenti memblokir dan Huang Yuxian meminta maaf. Chu Chen dari keluarga Song datang untuk meminta maaf. "Seharusnya seperti ini," Zhou Jian berkata. "Ngomong-ngomong, akar penyebab semua ini adalah Chu Chen yang menyebabkan masalah di keluarga Huang. Chu Chen mungkin akan disambut dengan baik oleh keluarga Huang begitu dia pergi." Lin Simping dapat meramalkan situasi menyedihkan Chu Chen. Song Xieyang dan istrinya tidak banyak bicara. Di pintu masuk Huang Mansion, mobil perlahan berhenti.
Chu Chen dan Song Yan berjalan berdampingan. Song Yan merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Bagaimanapun, Chu Chen membuat keributan besar di keluarga Huang beberapa hari yang lalu dan mulai berkelahi di tempat ini. Kali ini, keluarga Huang terpaksa menundukkan kepala. Di telepon, Song Yan bisa merasakan kemarahan Huang Yang, tapi dia masih tidak mengerti mengapa Huang Yang bisa menahan diri. Sekarang Chu Chen datang ke rumah Huang dengan arogan. Song Yan sedikit khawatir dia akan dipukuli begitu dia masuk ke rumah Huang. Keduanya menaiki tangga batu. Ada penjaga keamanan yang bertugas di pintu masuk Huang Mansion. Penjaga keamanan telah melihat seseorang datang, tetapi tertutup kegelapan dan tidak dapat melihat dengan jelas. Ketika mereka berdua semakin dekat, Chu Chen, penjaga keamanan itu merasa seperti keluar dari tubuhnya sejenak. Dia berkeringat di sekujur tubuhnya, dan dia berteriak dengan gemetar. Chu Chen ada di sini lagi. Penjaga keamanan ini menyaksikan Chu Chen mendorongnya keluar dari Huang Mansion. Bahkan aula seni bela diri obsidian hitam tidak mampu menghentikannya. Kemunculan Chu Chen membuat penjaga keamanan merasa seperti setan datang ke pintunya. Seluruh tubuhnya berbulu dan wajahnya tiba-tiba menjadi tidak berwarna. Melihat adegan ini, Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia melirik Chu Chen. Apa yang dilakukan orang ini di keluarga Huang hingga membuat penjaga keamanan keluarga Huang melihatnya seolah-olah dia melihat hantu. Bab 96. Apakah Anda membius Tuan Huang? Chu Chen tersenyum lembut. Tolong beritahu saya bahwa Chu Chen ada di sini untuk mengunjungi Tuan Huang. Penjaga keamanan sadar dan menemukan bahwa pakaian di belakangnya basah kuyup. Dia mengangguk cepat, lalu mengeluarkan walkie-talkie, membalikkan badan dan membisikkan beberapa patah kata. Tuan Chu, silakan masuk. Penjaga keamanan berhati-hati agar tidak menyinggung Chu Chen. Dia telah menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Chu Chen memperlakukan Huang Yuxian. Saat dia melihat Chu Chen memaksa Huang Yutian berlutut, di mata penjaga keamanan, Chu Chen sudah mati. Selanjutnya, keluarga Huang memblokir keluarga Song, yang disaksikan oleh semua orang. Namun hari ini Huang Yutian memuat permintaan maaf di surat kabar. Kebanyakan orang di seluruh keluarga Huang tidak percaya dan tidak dapat mempercayai fakta ini. Ketika Chu Chen datang ke pintu, penjaga keamanan tentu saja tidak berani menyinggung perasaannya. Banyak pengawal keluarga Huang datang. Song Yan merasa sedikit gugup. Chu Chen memegang tangan Song Yan dan berjalan ke depan. Song Yan segera menyadari bahwa penjaga keamanan keluarga Huang ini tampaknya lebih gugup daripada dirinya. Ketika Chu Chen mengambil langkah maju, mereka secara refleks mundur. Song Yan merasa luar biasa. Ini adalah keluarga Huang. Saat pengawal Huang melihat Chu Chen, dia merasa seperti sedang melihat seekor harimau. Bisa dibayangkan betapa besarnya keributan yang ditimbulkan Chu Chen saat membuat keributan besar di Huang Mansion hari itu. Chu Chen segera bertemu dengan kenalan lamanya, Huang Yang dan Huang Yutian. Huang Yuzhen mengertakkan gigi dan menatap Chu Chen dengan kebencian di matanya. Dia berharap dia bisa mencabik-cabik Chu Chen. Huang Yang memandang dengan dingin dan melirik ke arah Chu Chen. Matanya tertuju pada toples anggur di tangan Chu Chen.
dia masih tidak percaya bahwa anggur yang sama akan berbeda ketika Chu Chen mengeluarkannya. Kalian urus urusanmu sendiri. Huang yang meminta semua penjaga keamanan untuk mundur. Bahkan sekelompok balai bela diri Obsidian tidak dapat menghentikan Chu Chen. Kehadiran pengawal biasa ini tidak berarti banyak. Untuk pertama kalinya, Song Yan mengizinkan Chu Chen berpegangan tangan sambil berjalan di rumah Huang. Rumah besar ini memberi Song Yan suasana yang sangat menyedihkan, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sesampainya di kamar Huang Jianghong, dia membuka pintu dan masuk. Song Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Kondisi mental Huang sangat berbeda dengan saat upacara pemetikan hijau. Wajahnya sedikit pucat dan dia bersandar di tempat tidur. Tuan Huang, Chu Chen berjalan mendekat. Huang Jianghong melambaikan tangannya dan meminta Huang Yutian keluar. Di dalam ruangan, hanya ada Huang Jianghong, Huang Yang, Chu Chen dan Song Yan. Song Yan merasa suasananya semakin aneh. Chu Chen membuka anggur perlahan dan tidak tergesa-gesa. Paman Huang, apakah kamu punya segelas anggur? Huang yang berjalan mendekat dan mengambil gelas anggur. Song Yan bahkan lebih terkejut lagi. Ketika Chu Chen datang berkunjung kali ini, apakah dia benar-benar ingin melamar Tuan Huang? Ganti rugi dengan anggur, apalagi begitu masuk pintu, langsung to the point dan to the point. Namun, Song Yan tidak mengerti mengapa Tuan Huang menerima permintaan maaf aneh Chu Chen. Tuan Huang, saya telah sangat menyinggung perasaan Anda. Chu Chen tersenyum. Saya berharap keluarga Song dan Huang dapat mengesampingkan dendam masa lalu mereka dan lebih banyak bekerja sama di masa depan. Keluarga Song dan Huang, cahaya dingin muncul di bawah mata Huang Yang. Kata-kata Chu Chen tidak diragukan lagi menempatkan keluarga Song pada posisi yang sama dengan keluarga Huang. Mengapa? Ekspresi Huang yang menghina. Dia tidak pernah menyangka ada keluarga di Canceng yang bisa menyaingi keluarga Huang. Belum lagi, keluarga Song kali ini hampir bangkrut. Huang Jianghong melihat minuman yang diserahkan oleh Chu Chen. Setelah meminumnya, dia berkata dengan suara yang dalam, "Bukankah kamu mengatakan kamu ingin minum segelas anggur ini pada siang hari?" "Saya tidak membutuhkannya," jawab Chu Chen dengan percaya diri dan singkat. Huang Jianghong sekali lagi merasakan kepercayaan diri pemuda di depannya. Namun, Huang Jianghong mengetahui kondisi fisiknya sendiri. Dia akan mengetahui setelah meminumnya apakah anggur itu bermanfaat atau tidak. Huang Jianghong masih memiliki ekspektasi di dalam hatinya. Tidak ada seorang pun yang tidak ingin tubuhnya dalam keadaan sehat, dan Huang Jianghong juga orang biasa. Terlebih lagi, bahkan dengan kemauan kuat Huang Jianghong, akan sulit untuk menanggung siksaan mimpi buruk siang dan malam. Sebelum Chu Chen tiba, Huang Jianghong menyipitkan matanya beberapa saat, merasa seolah-olah mimpi buruk akan menimpanya lagi. Di dalam kamar, Huang Jianghong meminum anggur dengan cepat. Panas yang telah lama hilang menyebar ke seluruh tubuh Huang Jianghong. Semangat Huang Jianghong tiba-tiba bangkit kembali, dan kilatan petir menimpa Chu Chen. Sungguh luar biasa, rasanya sama, mengapa anggur Chu Chen sangat berbeda? Song Yan menutup mulutnya dan dia hampir berteriak. Dia dengan jelas melihat bahwa setelah Tuan Huang meminum segelas anggur Chu Chen, semangatnya jelas berbeda. Ini,
Terlalu menakjubkan. Mata Huang yang juga terbuka lebar. Tentu saja dia berharap lelaki tua itu selamat dan sehat. Tetapi tanpa sadar, dia tidak mempercayai Chu Chen. Huang Jianghong menghela napas berat, duduk tegak, dan menatap Chu Chen. Jika saya tidak mengalaminya sendiri, saya mungkin tidak akan mempercayainya. Chu Chen tersenyum. Sepertinya orang tua itu telah menerima permintaan maaf Chu Chen. Awalnya Huang Jianghong merasa dirugikan karena permintaan maaf Huang Yutian di surat kabar. Namun kini, Huang Jianghong tiba-tiba merasa hal itu tidak berarti apa-apa. Huang Jianghong tertawa. Omong-omong, akulah yang memintamu untuk meminta maaf karena telah membuang sebotol anggurmu sebelumnya. Chu Chen, bagaimana kalau kita keluar dan minum dan mengobrol pada saat yang sama? Kenyamanan fisik membuat Huang Jianghong merasa nyaman. Huang Jianghong masih melihat toples anggur di sebelahnya dengan sedikit keserakahan. Kamu boleh minum, tapi kamu harus menyimpan sebotol anggur ini untuk besok, kata Chu Chen sambil tertawa. Tuan Huang, kali ini kamu harus menyimpannya dengan aman. Itu pasti. Bagi Huang Jianghong, ini bukanlah anggur, tapi obat penyelamat nyawa yang tak ternilai harganya. Song Yan sepertinya berubah menjadi batu. Lihatlah pemandangan yang luar biasa ini. Chu Chen dan Tuan Huang tiba-tiba menjadi akrab satu sama lain, dan Tuan Huang sama sekali tidak peduli dengan apa yang dilakukan Chu Chen terhadap keluarga Huang. Apakah karena mata Song Yan tertuju pada toples anggur? Setelah mengisi banyak informasi di benaknya, mata Song Yan terbuka semakin lebar. Yang, pergi dan berikan perintah untuk menyiapkan makanan dan minuman. Huang Jianghong mengangkat kepalanya dan berkata. Huang yang kembali sadar, menatap Chu Chen dengan mata yang rumit, berbalik dan berjalan keluar. Di luar pintu, Huang Yuzhen melihat Huang yang keluar dan segera berjalan. Ayah, apa yang terjadi di dalam? Mengapa kakek mengusirku? Huang yang berhenti sejenak, memandang Huang Yutian, dan berkata dengan suara yang dalam, kali ini dengan keluarga Song dan dengan Chu Chen, tidak peduli berapa banyak keluhan yang ada di hatimu, kamu harus menelannya. Masalah ini seperti ini sudah berakhir. Mulai sekarang, Anda tidak diperbolehkan menemukan cara apapun untuk menimbulkan masalah bagi Chu Chen. Setelah mengatakan itu, Huang yang pergi sebelum Huang Yuxian sempat bereaksi. Ayah, Huang Yuxian berteriak dan mengejarnya. Di dalam kamar, Chu Chen dan Huang Jianghong sedang mengobrol dengan gembira. Ekspresi Song Yan di samping menjadi semakin serius, dan dia melirik Chu Chen dengan cemas dari waktu ke waktu. Sayang, ada apa? Chu Chen menyadari ada yang tidak beres dengan Song Yan. Song Yan berpikir sejenak dan berdiri. Keluarlah bersamaku sebentar. Mereka berdua baru saja keluar dari pintu. Song Yan tidak sabar dan bertanya dengan cemas. Apakah kamu membius Tuan Huang? Akankah keluarga Huang menundukkan kepala dan mengakui kesalahan mereka? Chu Chen, kamu menari di ujung pisau. Keluarga Huang pasti akan membalas dendam. Bersambung.